Audio Jungle. Audio Jungle. Halo teman-teman, selamat pagi. Selamat datang di acara podcast LPM Image bersama saya Siti Darti dan rekan saya. Kikin Hidayatullah. Di sini kita akan mewawancarai dua narasumber yang luar biasa, tentunya dari Galeri Investasi. Di sini kita ada kedatangan kepalanya langsung ya, Oh, iya. kepala pengurus Galeri Investasi dan pembinanya langsung Galeri Investasi. Nah, mungkin ini bakalan ada podcast untuk mengasih info kepada para maba ya. Iya betul, karena mungkin selain maba juga mungkinnya ada mahasiswa-mahasiswa yang dari angkatan 21-22 itu yang kurang memahami terkait galeri investasi ini Betul. seperti apa. Karena banyak juga nih yang laporan ke kita kayak apa ya, ini GIBE itu seperti apa Seperti sih apa gitu, sih, pengen ya? dibuatkan penjelasannya gitu. Iya. Nah kebetulan sekarang alhamdulillah kita ada waktu untuk mendatangkan pembina dan juga ketua dari GIBE ini secara langsung. Oke, berarti kita langsung sambut aja ya kali ini. Iya. Ada ketuanya langsung dari Galeri Investasi yaitu Talha Abdul sebagai ketua Galeri Investasi. Yeah. Kemudian kita juga kedatangan narasumber Pembina. lagi ya, Oh, iya. yaitu pembina Galeri Investasi yaitu Betul. Ibu Niasa Rembokowati, STRE MSC. Kita tersanjung banget ya hari ini, soalnya ini kan weekend gitu kan, dan dari ketuanya sama pembinanya ini bisa hadir gitu Dan ya. mau menyempatkan waktu Betul buat banget. menghadiri podcast ini buat memberikan pengetahuan baru buat kita semua Betul terkait galeri banget. investasi yang ada di Icopin University. Iya. Oke, mungkin tanpa basa-basi mungkinnya karena teman-teman juga udah penasaran sama galeri investasi, mungkin kita langsung aja. Langsung saja kali ya. Tapi sebelum kita ke pertanyaan, kita Iya. ini dulu nggak sih tanya-tanya kabar? Oh iya betul, nggak aduh. sih? Soalnya Kabarnya aku gimana? udah gak Semangat sabar ya, ya, udah iya, terlalu betul semangat banget. nih pengen menggali lebih dalam terkait galeri investasi ini. Betul Ya. banget. Mungkin sebelum ke pertanyaan kita Kita tanya kabar dulu. kabar dulu. Ya. Oke. Gimana Ibu kabarnya untuk hari ini? Ini mau ice breaking dulu ya ceritanya. Oke, alhamdulillah baik. Sehat semua. Sehat. Dari kita sih sehat ya tentunya ya, karena bisa hadir di sini. Kelihatan seger gitu. Iya. Kelihatan semangat. Kalau dari Talha gimana? Alhamdulillah sehat. Sehat. Untuk Ibu Asa, kira-kira ada kesibukan lain mungkin selain jadi pembina di galeri investasi di Icopin? Di luar pembina, tentunya tugas utama itu sebagai dosen. Dan kebetulan semester ini saya ada ngajar manajemen investasi dan portofolio untuk teman-teman mungkin semester 7 yang bagian keuangan, jurusan keuangan. Kemudian ada kelas bahasa Inggris, anak semester 1 gabungan dari 4 prodi, ada HR, Menbis, agribisnis, kemudian satunya lagi itu ada sains data. Nah, kemudian yang satunya lagi penganggaran dari jurusan D3 manajemen bisnis. Kurang lebih semester ini mata kuliah yang saya ampu 3 tersebut. Kemudian di luar itu mungkin ya menjalankan tugas sebagai dosen Tridharma perguruan tinggi. Wow, sibuk banget ya. Merasa bangga gitu ya bisa mendatangkan Ibu Asa. Kalau dari Talha kita tanya kesibukannya juga ya. Iya, Kayaknya dong. sibuk banget sebagai mahasiswa ini Mas. Aku nih. Iya. Gimana untuk Talha? Kalau misalnya di luar tanggung jawab selaku ketua galeri investasi dan mahasiswa, mungkin saya mengajar di luar selaku guru SMP dan SMA. Tapi lebih ke PKBM atau paket mungkin ya. Kalau misalnya nggak tahu PKBM kayak gitu. Wow, luar biasa Ternyata ya. bukan cuma aktif di kampus juga Iya. ya. Ternyata Talha ini aktif juga di luar untuk memberikan edukasi juga Betul kepada banget. anak muda Indonesia. Betul banget ya. Jadi kita nggak boleh jadi mahasiswa kupu-kupu. Iya, harus jadi mahasiswa. Aktif. Aktif. Seperti saudara mungkin ya aktif sekali ini. Oke.
Oke, mungkin kita langsung aja ke pertanyaan ya. Kita ke pertanyaan. Kemarin kita udah sempet kayak memberikan sebuah linknya buat platform teman-teman mahasiswa untuk apa sih yang ditanyakan di galeri investasi. Nah, mungkin sebelum ke tujuan, ke fungsi, gimana sih, apa sih itu galeri investasi itu sendiri ya, Toh? Ini Q&A pertama ya, berarti untuk fungsi dari galeri investasi. Pengertian galeri investasi. Iya, secara Pemahaman luas. galeri investasi secara luas. Iya. Oke, kalau dari sudut pandang pasar modal, galeri investasi itu memang ditempatkan di universitas-universitas. Gunanya apa? Galeri investasi ini menjadi penghubung antara pihak IDX atau Bursa Efek Indonesia, kemudian sekuritas-sekuritas, kemudian kampus, di mana fungsi dari galeri investasi itu sendiri untuk literasi pasar modal gitu. Nanti untuk detailnya teman-teman mungkin bisa ikut kelas saya atau nanti ada sesi sekolah pasar modal ya Dek ya, sesi sekolah pasar modal atau edukasi publik, nanti bisa main-main ke galeri investasi, diramein aja galeri investasinya gitu. Nanti kita bahas tentang kupas tuntas tentang pasar modal, kemudian bagaimana manajemen resikonya, kemudian hal-hal apa saja sih yang perlu kita tahu dan perlu kita hindari ketika berinvestasi di pasar modal, seperti itu. Kurang lebih sebagai penghubung antara beberapa stakeholder yang tadi saya sudah sebutkan gitu. Oke. Itu dari saya. Ada tambahan nggak dari Talha? Mungkin kalau misalnya dari pembahasan Ibu tadi intinya lebih ke kita sebagai wadah untuk teman-teman mahasiswa agar lebih memahami lagi apa itu investasi, apa itu pasar modal, apa itu trader, apa itu investor. Agar yang menurut data 50% lebih yang generasi milenial atau Gen Z itu tidak hanya sembarang investor, tidak sembarangan berinvestasi, tapi harus ada ilmunya gitu. Cukup gitu. Oh, tertarik banget ya. Kayaknya kita pengen join ya. Kayaknya kita harus Join sih untuk mengetahui lebih dalam Bursa Efek gitu kan. Nah, kalau untuk pendaftaran gitu-gitu untuk mengikuti kelas Ibu itu gimana caranya, Bu? Kelas saya atau kelas sekolah pasar modal IDX? Sekolah karena konteksnya berbeda. Kalau kelas saya masuknya di kelas manajemen investasi portofolio dan itu pun ikut di pembelajaran ya, ikut di kampus, ikut anak-anak semester 7. Tapi kalau misalkan ikut sekolah pasar modal, jadi pembicaranya nggak selalu saya, nggak selalu anak-anak galeri investasi, tapi bisa dari fasilitatornya, bisa dari IDX, kemudian fasilitator mungkin bisa dari sekuritas atau dari OJK, itu kami bisa fasilitasi seperti itu. Jadi kalau teman-teman pengen main, ayo mangga, ayo kita ke sekolah pasar modal, kita belajar pasar modal gitu. Jadi biar lebih terbuka lagi pemikirannya gitu. Betul banget, soalnya penting banget ya pengetahuan mengenai pasar modal, apalagi di zaman teknologi sekarang kan ya. Berarti untuk yang kelas pasar modal itu Bu, diadainya setiap kapan gitu? Pelatihannya kapan aja gitu? Nah, kalau yang setiap kapannya sudah disusun Oke. oleh ketua pengurusnya galeri investasi dalam satu periode akan dilaksanakan kapan saja mangga. Untuk sekolah pasar modal ya berarti. Kalau untuk sekolah pasar modal tersendiri, mungkin kita nanti akan ada seminar terlebih dahulu untuk pengantar sekolah pasar modal. Karena kalau tidak ada pengantar, nanti tiba-tiba langsung sekolah pasar modal tanpa tahu apa yang perlu disiapkan, nanti bingung, tiba-tiba sekolah pasar modal level 1 gitu loh. Jadi kita ada pengantarnya dulu, mengenalkan dulu tentang kita, terus pasar modal, terus sekuritasnya, IDX-nya. Jadi nanti di pengantar sekolah pasar modal juga dikasih tahu apa aja yang harus disiapkan, dihindari semua yang emang basisnya tentang kita berinvestasi, di situ bakalan diberitahukan di pengantar. Wah, berarti selain di podcast kita sekarang nih terkait penjelasan Gibay, nanti juga dari pengurus Gibay juga akan melaksanakan seminar. Nah, jadi buat teman-teman mungkin nanti ditunggu saja informasi terkait sekolah
pasar modal. Sekolah pasar modal. Iya. Boleh di-spill nggak sih kapan gitu, di akhir ini kah? Di akhir tahun kah gitu, biar kita siap-siap ya. Iya, mungkin Semangat banget. dari mahasiswa Spill yang dikit. lain juga udah mulai excited gitu ya buat Excited ikutan. ya. Boleh, insya Allah sekarang kita udah mulai mempersiapkan antara akhir November atau awal Desember. Oke, dicatat ya teman-teman, itu ada di awal November, Akhir November. Oh, akhir November, awal Awal Desember. Desember. Oke. Dekat ya, udah dekat ya. Iya, udah deket. Udah. Kalau aku sendiri sih udah gak sabar pengen ikut. Iya, ayo kita bareng-bareng semua ya. Kayaknya bakal tertarik banget. Tertarik banget ya. Masuk ke sekolah pasar modal ini. Kalau untuk seminarnya itu bakalan dilaksanakan di kampus gitu. Insya Allah di kampus. Kalau misalnya sekiranya tidak bertabrakan dengan keacaraan-keacaraan kampus lainnya. Apalagi kan Desember tuh kalau di kampus kita banyak penutupan periode ya. Iya. Insya Allah di kampus kami usahakan agar tetap di kampus agar mudah untuk mahasiswa-mahasiswa Ikopin hadir Seminarnya gratis kan? gratis. Gratis kan? Sudah pertama gratis, yang kedua dapat fasilitator yang berbobot Iya. dari pasar modal, kemudian dapat insight baru teman-teman tentang pasar modal. Udah 3 manfaat itu baru Ini yang sih di buat luar di teman-teman, permukaannya. buat teman-teman wajib banget sih buat Wajib ikutan. banget. Iya. Karena benefitnya udah 3 yang disebutin itu tadi udah luar biasa, apalagi mungkin ada benefit-benefit yang lain yang mungkin nanti muncul gitu ya secara tidak langsung. Betul. Oke. Tadi kan teman-teman udah mengetahui nih pengetahuan, terus fungsi, tujuan dari galeri investasi secara singkat kali ya. Nah, kalau teman-teman mau mengetahui lebih dalam, ikutilah kelasnya. Nah, kita di sini juga pengen tahu nih, kan udah kita mah baru ketemu sama Ibu sama Talha ya, belum ketemu sama yang lainnya. Pasti ada dong pengurusnya, iya dong. Nah, pengurusnya itu mulai dari rincian ke atas sampai ke bawah itu strata Strukturnya Strukturnya gimana, ya? Seperti apa? Oke, Dari kalau Pak Dekan deh. Oke, sebenarnya kalau misalnya struktur yang resminya itu kita di bawah naungan FEB, tapi kalau misalnya secara MOU kita di bawah naungan Ikopin langsung. Kalau misalnya strukturnya itu yang pertama adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang kedua selaku pengarah yaitu seluruh prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selanjutnya pembina ada Ibu Nia Sarembokowati dan Pak Igede. Selanjutnya baru ketua saya sendiri. Yang selanjutnya ada sekretaris dan bendahara, ada dari teman-teman D3 yaitu ada sekretarisnya Saskia, terus bendaharanya Wulan. Di bawahnya ada 3 lagi divisi. Ada divisi edukasi, HR, dan PR. Kalau misalnya core-nya untuk edukasi ada Arta. Kalau misalnya teman-teman mungkin pernah dengar. Terus ada untuk PR core-nya ada Girisona. Yang selanjutnya untuk HR ada Amanda. Rata-rata kebanyakan angkatan 21. Berarti nggak jauh beda sama organisasi kita ya Pak ya. Dan bedanya mereka turun langsung sama dekan. Kalau kita kan hanya ada organisasi Ormawa itu kan pembinanya ya. Gitu. Tapi aku mau mengajukan pertanyaan nih. Boleh. Kalau semisal ada mahasiswa yang mau gabung jadi kepengurusan di GIBE itu kira-kira apa ya? Alur pendaftaran. Alur pendaftaran dan juga proses seleksinya itu seperti apa? Seperti apa? Oke, kalau misalnya untuk angkatan 21 agak terbatas karena mungkin sudah terpenuhi. Kalau misalnya untuk angkatan 22 dan 23 insya Allah setelah seminar kita bakalan oprek untuk regenerasi dan untuk pembelajaran selanjutnya ketika saya sudah beres di misioner. Nanti ketika itu ada seperti biasa kita mempersiapkan CV, esai, dan mungkin transkrip nilai. Untuk selanjutnya mungkin setelah pengumpulan berkas-berkas, setelah berkas dicek mungkin ada interview juga. Oke. Nah mungkin buat teman-teman juga nih angkatan 22, 23 mungkin ya khususnya yang tertarik juga buat jadi kepengurusan di GIBE, boleh nih dipersiapkan juga dari sekarang ya. Tapi aku bingung Pak, Kenapa? daftarnya di mana ya? Melalui link di Apakah bawah ini. sosial medianya GIBE itu hanya Instagram atau Sosial ada media lagi? dan kantornya di mana? Oke, kalau untuk sosial media hanya Instagram kebetulan yaitu @gibe.ikopin. Kalau misalnya untuk kantornya ada di gedung B, ada yang tulisan MNC Sekuritas di bawah.
Boleh di link bawah ini. Nanti kita sediakan Sediakan di bawah sini ini. ya. Oke, tadi kan Kalau udah misalkan ada event-event gitu Iya. ya, selain SPM, kemudian ada seminar, Iya. kemudian ada kunjungan lapangan Iya. antar universitas maupun ke IDX, mungkin bisa diajak untuk teman-teman dari mahasiswa, nggak harus pengurus gitu, jadi semuanya bisa ikut. Jadi ada experience baru untuk pasar modal secara langsung tuh ternyata seperti ini loh gitu. Jadi ada kantornya, kalau di KP kantor perwakilan Bandung itu di Jalan Mustafa ya. Ya Mustafa. Nanti bisa mungkin next time setelah tertarik nih ikut seminarnya atau ikut sekolah pasar modalnya, ayo kita bareng-bareng ke sana gitu. Hayu dong. Harus ya. Ini banget gak sih? Iya. Ya? Bakal seneng banget gitu kalau misalkan diajak. Betul, ini kan privilege yang ada di Ikopi Iya. tentunya. Betul. Betul banget. Jadi insight lain dari teman-teman ketika bergabung di Galeri Investasi itu, teman-teman bukan hanya belajar untuk berorganisasi, tapi juga membangun link, membangun kerjasama atau komunikasi dengan pihak luar. Pihak luarnya apa? Di sini mungkin teman-teman ketika sudah semester 5 atau 7, 8 berminat untuk magang atau berminat untuk istilahnya mencari informasi ketika besok kerja ada lowongan pekerjaan di mana, kan tidak terpaku pada satu perusahaan atau satu subsektor tertentu saja, tapi kita bisa buka di IDX atau mengajukan lamaran di sekuritas-sekuritas, yang mana kita tahu sekuritas itu kan ada macam-macam. Selayaknya bank, di atasnya bank itu diawasi oleh Bank Indonesia. Ketika sekuritas sejajarkan dengan perbankan, di atas sekuritas ada IDX atau Bursa Efek Indonesia itu tadi, BEI. Jadi sub dari sekuritas itu ada banyak. Ada contoh mungkin ada MNC Sekuritas yang kerjasama dengan kita, kemudian ada Mirai Sekuritas, ada Pintraco dan lain sebagainya. Seperti halnya bank, bank kan juga ada banyak tuh, ada Bank Mandiri, ada Bank BNI, BCA. Nah di situ mungkin literasinya akan diperluas. Jadi teman-teman gak hanya tahu di sisi pasar uang saja, tapi di sisi pasar modalnya juga ngerti gitu. Tertarik banget Pak. Kali ini abis podcast ini aku bener niat kayaknya Pengen ikut Iya, ya. pengen ikut gitu ya. Kayak kita bicara santai di sini aja dengan waktu yang mungkin nanti terbatas ya, Iya. udah dapat insight yang luar biasa gitu kan. Iya. Gimana kalau teman-teman join ya nggak sih, ilmunya bakalan lebih banyak tentunya. Question mungkin pertanyaan dari aku nih Bu. Tadi kan udah menjelasin yang terkait galeri investasi ini seperti apa dan bagaimana. Nah mungkin agak terlintas ya di benak terkait kayak seberapa penting sih kayak pemahaman terkait pasar modal ini utamanya bagi generasi milenial gitu. Oke, mungkin secara umumnya ya, teman-teman di sini ngerasain nggak kalau mandi sabunnya apa? Ya. Produk-produk Unilever nggak? Iya, rata-rata. Terus ada Wings Iya. untuk sabun cuci piring, sabun mandi, sabun deterjen. Kemudian teman-teman kalau misalkan lewat, sekarang kan udah ramai banget nih di Jatinangor itu ada apartemen-apartemen. Nah yang paling deket nih maju dikit ada Luvin. Luvin Iya. apartemen, teman-teman kalau lihat di depan itu ada tulisannya PTPP. Itu siapa? Kontraktornya atau yang membangun apartemen tersebut. Jadi dari situ dari kehidupan sehari-hari kita bukan hanya sekedar kebutuhan sehari-hari, tapi kita bisa mencermati nih, ternyata pasar modal tuh fungsinya banyak ya, termasuk PTPP. PTPP itu juga perusahaan yang listing di bursa, dimana kalau kita ingin tahu basic dari bursa efek itu sebagai memberikan wadah, sebagai wadah perusahaan untuk mendapatkan modal, dimana perusahaan-perusahaan bukan hanya yang saya sebutkan tadi. Kalau saya kan tadi menyebutkannya Wings, Unilever, PTPP gitu ya. Itu salah satu bentuk perusahaan yang menanamkan yang punya modal, yang butuh modal di Bursa Efek Indonesia.
Jadi di Bursa Efek Indonesia memfasilitasi perusahaan-perusahaan yang butuh modal untuk mengembangkan usahanya atau industrinya itu untuk lebih baik lagi. Dimana ketika modal tersebut sudah ada dan itu pun modalnya dihimpun dari masyarakat. Jadi fungsi si IDX ini ketika ada pemodal yang ketika ada perusahaan yang butuh modal difasilitasi untuk dicarikan siapa yang mau memodali gitu. Nah, yang mau memodali siapa? Masyarakat umum maupun antar perusahaan juga bisa. Jadi basicnya kalau untuk produk-produk dari pasar modal itu ada banyak. Kalau yang di pasar modal itu ada surat berharga obligasi, kemudian ada surat berharga ada surat berharga pertama obligasi, yang kedua saham. Nah, saham di sini itu surat kepemilikan perusahaan. Ketika obligasi, kita secara umum adalah surat hutang. Nah, kita sekarang membahas tentang surat kepemilikan perusahaan atau si saham tersebut. Yang saya sebutkan tadi, PT-PP, Wings, Unilever, itu salah satu perusahaan-perusahaan yang listing di bursa. Nah, listing di bursa itu berarti apa? Perusahaan mengizinkan atau memberikan hak kepemilikan atas perusahaannya. Mungkin nggak 100%, tapi beberapa persen yang diedarkan di publik untuk bisa dibeli oleh masyarakat gitu. Jadi beberapa persen mungkin ada 70% 70% saham yang dimiliki perusahaan. Perusahaan tersebut nggak mau 70%-nya itu dipegang oleh orang asing. Jadi 70%-nya mungkin dipegang sendiri. Jadi nggak dipublik ke luar, ke masyarakat. Nah, sisanya berarti 30% yang diizinkan untuk diperjualbelikan di masyarakat. Jadi si saham, misal contoh PT-PP itu tadi 30%-nya berarti boleh diedarkan ke masyarakat dan masyarakat boleh membeli. Membeli itu yang didapat apa? Yang didapat dari pemodal itu apa? Ketika membeli saham PT-PP contohnya, yang didapat apa? Surat kepemilikan perusahaan gitu. Jadi ketika masyarakat sudah punya kepemilikan perusahaan, entah itu mau 1% atau cuma 0,2%, itu artinya perusahaan atau masyarakat itu memiliki masyarakat yang sudah membeli atau memiliki persentase kepemilikan perusahaan tersebut itu memiliki hak untuk bisa disebut sebagai pemilik perusahaan walaupun cuma 0,2%, karena dia mungkin belinya cuma berapa lot saja dari perusahaan tersebut gitu. Jadi basicnya mungkin teman-teman di sini pasar modal sendiri itu apa? Tempat atau wadah untuk si butuh modal dan pemilik modal gitu. Yang menengahi siapa? IDX gitu. Kurang lebihnya. Nanti kalau misalkan perlu detail lebih lanjut bisa main ke galeri investasi. Wah, siap Ibu, nanti akan berkunjung. Mulai berat ya. Aduh, mulai berat ya. Nah, next question dari aku ya. Ikopin, mahasiswa Ikopin kan kita kan di ini ya, setiap semester itu ada 200.000 buat bayar ke galeri investasi gitu kan. Nah, itu sistem pengelolaan keuangannya gimana sih, Bu? Oke. Sebelumnya direvisi dulu Oke, mungkin ya Bu ya. boleh. 200.000 itu 100.000-nya untuk galeri investasi, 100.000-nya untuk kewirausahaan. Oke, kalau misalnya untuk semester 1 yang 100.000 itu setengahnya untuk operasional galeri investasi, setengahnya lagi untuk account kayak gitu. Dan setengahnya pun itu hanya ketika semester awalnya saja, selanjutnya masih utuh 100 gitu. Jadi hanya setiap penarikan itu yang dipotong 50.000 hanya yang saat pertama saja. Jadi selanjutnya masih utuh 100 gitu. Ini kan konteksnya kita berbicara yang galeri investasi ya. Betul. Jadi nggak digabungkan dengan yang kewirus. Oke. Jadi kewirus sendiri ya nih ceritanya. Iya, Nah, ini 100-nya punya galeri investasi. Iya. Jadi mungkin teman-teman nanti kalau yang bertanya, ini arahnya nanti kemana ya? Untuk opening account kah? Atau untuk apakah gitu ya? Untuk opening account jelas pasti nanti untuk didepositkan uang tersebut.
Nah, yang terpakai untuk operasional itu hanya 50.000 gitu. Hanya di awal. Operasionalnya pun itu juga akan kembali ke mahasiswa ketika nanti teman-teman ikut seminar, itu kan, ikut SPM, sekolah pasar modal, itu kan teman-teman ada konsumsi dan lain sebagainya gitu. Itu sih. Berarti dari 8 semester itu kan dikembalikan lagi ya kepada mahasiswa dan hanya di awal saja ya untuk biaya yang open account-nya gitu kan. Nah, untuk yang operasionalnya, Operasionalnya. kalau Iya. yang opening account-nya bisa at any time. Jadi kalau misalkan teman-teman mau opening account-nya ketika semester awal maupun semester akhir, nggak masalah. Cuman nanti ya sesuai sama teman-teman bayarnya sampai kapan nih, sampai semester keberapa nih gitu. Kan ada yang sampai sekarang semester 7 itu belum opening account atau sudah opening account tapi belum deposit. Oh iya. Nah, itu digabung, diakumulasi gitu. Jadi kalau misalkan yang punya dan nanti bisa di list siapa saja yang sudah pernah opening account itu diminta untuk didepositkan gitu. Bisa. Nanti bakalan cair gitu ya, Bu? Iya. Nah, kemarin tuh dari saya tuh sempat dapat link kan dari pengurus galeri investasi. Nah, kebetulan teman-teman saya tuh ada kendala, Bu, katanya susah masuk gitu. Jadi untuk kendala tersebut gimana tuh kelanjutannya? Oke, kalau misalnya untuk link, untuk link sendiri mungkin bukan dari kepengurusan saya, mungkin ya dari kepengurusan saya sebelumnya. Kalau untuk kelanjutannya mungkin nanti ada pertemuan dengan MNC untuk penyelesaian masalah tentang aplikasi, kesulitan join ke aplikasinya kan. Betul. Mungkin yang terakhir kemarin ya. Iya, mungkin yang terakhir sebelum penutupan pengurus sebelumnya. Pengurus yang sebelumnya kan mungkin istilahnya kayak komunikasinya terputus gitu. Ya, sama teman-teman yang sudah opening account sebelumnya mungkin loh ini uangnya sudah masuk belum ya? Mungkin kan yang bertanya-tanya gitu. Iya. Terus dari pihak kami pun juga yang opening account siapa di yang angkatan 2000 berapa deh? 20 ya berarti kalau yang 19 kan udah itu udah lulus. Yang 2020 ini yang kita double check entah itu dari MNC maupun dari keuangan gitu. Jadi mana yang sudah pernah opening account, mana yang mau atau akan didepositkan seperti itu. Soalnya pun yang terakhir kemarin dari angkatan sebelumnya juga nggak meninggalkan itu ya, di informasi opening account yang terakhir itu siapa saja gitu ya. Nggak ada data-data, bahkan grupnya pun tidak ada ya. Makanya kita rombak ini ceritanya. Kita rombak yang kemarinnya itu misunderstanding dan miskomunikasi, kita bentuk untuk lebih jelas lagi. Jadi it's okay kalau misalkan angkatan sebelumnya tidak memberikan informasi, tapi kita kan ada di MNC. Betul. Pihak MNC kan juga merekam siapa yang sudah pernah opening account, siapa yang belum gitu. Jadi ketika yang sudah opening account nanti bisa ditransfer ke rekening depositnya tersebut gitu. Paling dari aku sih, kalau dari sepengetahuan Ibu Asa atau Kak Talha mungkin ya, berapa banyak sih mahasiswa IKOPIN yang saat ini udah gabung menjadi bagian dari galeri investasi? Udah open account lah ya? Iya, udah open account gitu. Kalau yang angkatan 19 itu kemarin sih saya ya baru dapat datanya yang 103 atau 104 orang itu. Tapi kalau yang sisanya mungkin nanti bisa saya konfirmasi ulang dengan pihak keuangan atau minimal ke MNC yang sudah punya rekaman opening account-nya ya. Soalnya di sini kan juga base-nya kita ingin berbenah yang sebelumnya itu kurang jelas, sekarang kita clearkan gitu, kita clearkan itu sih. Berarti di sini atau dari pihak Ibu Asa atau Talha itu ada tahu nggak sih kenapa kemarin GIBE itu sempat redup gitu? Oke, mungkin dari mahasiswanya dulu. Oke, kalau misalnya setahu saya, karena emang sebelumnya bukan dari GIBE juga, kebetulan diundang oleh Bu Asa untuk GIBE. Setahu saya kemarin itu miskom antara kepala dengan badan yang lain. Jadinya sempat sulit untuk berjalan karena miskom itu yang sampai sekarang bahkan kami pun pengurus yang baru sama pengurus yang lama kesulitan untuk berkomunikasi. Iya. Jadi inti permasalahannya itu di miskomunikasi sampai sekarang. Berarti ada sedikit jarak mungkin ya antara kepengurusan sekarang sama
kepengurusan di periode sebelumnya Iya. mungkin sehingga menyulitkan juga untuk proses klarifikasinya. Iya. Oh, oke. Berarti mungkin di tahun kemarin itu ada 2 perihal ya, perihal kurang sosialisasi sama juga ada kendala miskomunikasi di dalamnya gitu kan. Jadi menyebabkan galeri investasi ini manfaat sebenarnya tidak tersebar luas gitu ya. Sangat disayangkan ya, padahal di awal kita tadi dengan penjelasan kalau misalkan akan banyak sekali benefit yang kita dapatkan kalau misalkan kita gabung di galeri investasi. Mungkin karena di periode kemarin ada sedikit miskomunikasi mungkinnya dan penyampaian yang kurang clear, Iya. sehingga antusiasme mahasiswa agak kurang buat masuk ke galeri Dan investasi. satu lagi yang perlu dijelaskan ya, Iya. di clear, dibuat jelas untuk teman-teman mahasiswa. Kemarin itu saya sudah coba check and recheck itu di bagian keuangan. Memang tahun angkatan 2023 ini katanya sudah tidak diwajibkan, dan memang semestinya memang tidak harus untuk diwajibkan gitu. Betul. Untuk yang galeri investasi ya, kalau yang mungkin kewirausahaan mungkin berbeda lagi gitu. Karena mungkin di sini saya berbicara tentang bukan hanya membina satu kali ini saja, tapi karena dulu saya juga ada experience sebagai pengurus, tapi karena dulu saya kan di Semarang universitasnya, jadi saya mengelola juga untuk galeri investasi. Jadi kurang lebihnya masalah-masalah apa saja yang mungkin terjadi, oke, ada gambarannya dan ada experience gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman berbicara tentang perlu nggak sih diwajibkan gitu untuk membayar setiap semester 100.000, sebetulnya perlu tidak perlu. Karena mungkin yang saya pahami, kenapa di tahun-tahun sebelumnya, sebelum saya ada di sini, kenapa diwajibkan, mungkin niatnya memang baik, bisa bersama-sama lah kita untuk mengenal pasar modal gitu kan. Betul. Ya, bareng-bareng, terus nanti bisa opening account. Tapi yang sangat disayangkan, mungkin niatnya baik tapi pengelolaannya yang kurang. Betul. Ya, Iya. ketika niat yang baik, pengelolaan yang kurang, misunderstanding dan miskomunikasi pasti akan terjadi kan. Ya. Itu case yang saya dapat sih, karena memang semestinya nggak diwajibkan pun juga nggak masalah gitu. Betul. Yang penting teman-teman sudah interest, ketika sudah pernah ikut sekolah pasar modalnya atau ikut seminarnya, ya sudah, yang sudah tertarik saja, yang mau opening account silahkan gitu, tapi tidak memaksakan harus gitu. Iya betul. Mungkin kalau misalkan yang mau kalau Ya. misalkan mau ditambahkan, memang kalau misalkan yang harus diwajibkan mungkin teman-teman mahasiswa yang memang jurusannya, contoh, atau yang dapat mata kuliahnya, contoh manajemen investasi dan portofolio. Karena di situ memang teman-teman yang mendapatkan manajemen investasi dan portofolio, mata kuliah itu memang harus mengerti gitu, memang harus mengerti seluk-beluk pasar modal itu seperti apa gitu. Nanti gimana menyusun portofolionya? Kalau misalkan dari realisasinya aja nggak tahu caranya gimana gitu ya, gitu kurang lebihnya sih. Nah, berarti tujuannya mah udah baik sih ya Pak, cuman Iya. kayak kurang pengetahuan aja ya menurut pandangan kita juga ya. Jadi kayak banyak pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah tuh galeri investasi itu buruk gitu. Karena tadi misunderstanding tadi ya gitu. Nah, untuk yang tadi di angkatan saya yang diwajibkan gitu ya, di tahun sekarang berarti ada pembaharuannya Bu ya yang tidak diwajibkan. Nah itu gimana tindak lanjutnya untuk yang belum? Apakah nanti bakalan ada sosialisasi, hayu daftar gitu di link di sini gitu, nanti bakalan ada info-info terkait pencairannya nanti bakalan kayak gimana gitu. Oke, jadi kalau misalnya pengen tahu, berarti wajib hadir dong ya Bu ya? Iya, harus pengantar pasar modal, karena minimal harus tahu dan kenal dulu. Karena di situ juga kami mengundang dari IDX, dari MNC Sekuritas Center sendiri, dari UJK seperti itu. Mungkin dari dosen nanti ada ikut menjadi pemateri. Nanti dari penasaran teman-teman, terus yang emang belum tahu bagaimana opening account, terus masalahnya apa, nanti bisa diajukan di sana gitu loh, di seminar itu. Jadi kita bakalan menyiapkan tempat untuk teman-teman mahasiswa bertanya dan bagaimana cara mengelola selanjutnya. Ya, karena tak kenal maka Tak saya. tak tahu. Oh iya. Gak tahu Pak Itu ini. kan yang jumlahnya kan gitu. Ternyata ada yang baru ya. Saya dulu nih.
saya pun ikut terkecoh. Oke, mungkin next question ada apa? Berarti ini sih berarti buat teman-teman nih yang kemarin sempat ada pertanyaan terkendala atau apapun, hadir dulu di seminar gitu ya. Nanti next alurnya kayak gimana di seminar lah gitu. Biar gak terjadi misunderstanding dan Iya. miskomunikasi Iya. lainnya. Betul. Nah, Atau mungkin bisa di-clearkan juga ya yang angkatan 19 kemarin. Iya. Kan saya sempat secara personal sih konfirmasi dengan pihak keuangan, itu memang sudah clear, dinyatakan sudah clear. Clearnya kenapa? Mungkin ada masih yang bilang mana saya nggak terima uangnya gitu kan. Iya. Nah, dari pembagian si uang yang sudah dikumpulkan itu, saya sudah dapat rekapan datanya, siapa saja yang OA, siapa yang nggak OA. Jadi yang tidak OA memang diberikan secara cash oleh pihak keuangan, karena mungkin kan nggak ikut skor pasar modalnya, atau nggak ikut seminarnya, atau nggak ada kelas yang mewajibkan untuk opening account gitu kan. Jadi setelah mereka lulus dikasihnya cash kalau informasi dari pihak keuangan. Nah, yang sudah opening account di sini yang miskomunikasinya juga, di sini sudah ditunjukkan bahwa sampai mana sih anak-anaknya yang sudah bayar, apakah full 7 semester atau cuman 5 semester tapi habis itu nggak dilanjutin bayarnya. Nah, di sini yang sudah dinyatakan punya nomor rekening, ditransfernya ke rekening tersebut. Nah, PR-nya buat teman-teman yang sudah opening account, sudah punya rekening, coba dicek di rekeningnya itu sudah masuk atau belum itu si depositnya itu. Karena yang angkatan 19 ya, yang angkatan 19 yang sudah lulus gitu. Karena beberapa orang kan nggak terlalu care ya sama akun yang dimiliki, bahkan sama passwordnya sendiri aja lupa. Password sama user ID-nya aja lupa gitu. Sering sih Sering. aku. Sama. Makanya itu di double check. Jadi teman-teman di sini itu opening account karena ingin belajar gitu, bukan karena memenuhi kewajiban saja gitu. Maaf, Bu. Mungkin kalau misalkan dari angkatan 19 nih yang kayak nomor rekeningnya sama terus inget password dan lain sebagainya, yang udah opening akun juga tapi gak ada transferan yang masuk, itu kira-kira klarifikasinya ke siapa gitu? Nah, itu bisa langsung ke bagian keuangan gitu. Okay. Bisa, Bu, ini sudah masuk belum ya di rekening saya, rekening RDN kan, rekening dana nasabah itu gitu. Kalau misalkan belum, nanti bisa dikonfirmasi gitu. Tapi kemarin sih dari informasinya sudah, cuman kan memang nggak semua yang sudah punya rekening tersebut memantau kan isinya itu sudah berapa gitu. Itu ya. Nah, kalau angkatan 2019, 2020 itu kan diwajibkan ya Bu ya, dari semester 1 sampai semester 8 disuruh bayar gitu kan. Nah, itu kan kayak misalnya nggak bayar satu semester pun itu kan nanti kan dipertanyakan ya, ada tunggakan. Nah, buat teman-teman yang baru misalnya bayarnya setengah gitu, bisa ada pencairan atau beda lagi Bu? Kalau misalkan ini ya kedepannya, kalau kedepannya seharusnya bisa tanpa harus menyelesaikan 7 semester. Karena kan kita perlu di saat teman-teman memang sudah opening account gitu, opening account memang harus didepositkan untuk segera bisa dipelajari gitu, untuk segera bisa realisasi gimana sih caranya untuk trading atau investasi yang jangka panjang gitu. Berarti balik lagi ke kebijakan keuangan ya Bu ya. Kembali yang pertama kebijakan keuangan, yang kedua bagaimana nanti konsolidasi antara struktur organisasi yang baru. Nah, kalau yang kemarin ya sudah, karena kita sudah membuka lembaran baru, yang kemarin mungkin bisa di cross check kembali kalau misalnya belum masuk ke bagian keuangan. Tapi kalau yang sekarang dan kedepannya kita start from zero to Hero. Berarti bakal banyak perubahan ya dari investasi. harus ya. Seru nih. Semangat Buat mungkinnya buat ketua ketua sama IB ibu. yang baru sama pembina. Oh, jadi kalau saya yang menekankan ke teman-teman di sini belajar tapi tidak terbebani. Tetap santai untuk memahami. Jadi ikut organisasi bukan untuk menunaikan kewajiban saja. Ketika masuk organisasi hanya untuk menunaikan kewajiban, karena disuruh nih gitu.
nggak akan dengan sepenuh hati. Betul. Ketika organisasi tidak dengan sepenuh hati, berjalannya akan pincang. Iya, Ya, benar. bahkan dengan teman-teman seangkatannya saja bisa nggak ada komunikasi gitu. Iya. Bagaimana mau menjelaskan ke orang luar kalau misalkan dari internalnya saja tidak kompak gitu istilahnya. Gitu ya. Berarti kemarin kan sempat ada nggak kompak gitu ya Bu ya. Nah gimana sih Ibu menarik minat gitu ya, menjaga hal-hal yang ada di internal GB-nya itu sendiri? Untuk yang angkatan sekarang ya, Iya. angkatan rombakan yang baru ini karena dibentuk tidak dengan rekrutmen, Iya. karena memang angkatan sebelumnya tidak mengadakan gitu, Iya. tidak mengadakan open recruitment. Jadi ini bentukan baru. Jadi kebetulan memang saya mengajak seseorang itu yang saya kenal, mampu untuk komitmen. Organisasi dapat berjalan ketika ada manusia atau ada orang-orang yang punya komitmen dan komunikasi yang baik. Betul. Ya kan? Ketika komitmen dan komunikasi tidak berjalan beriringan, mungkin nggak akan selesai sampai Iya. tujuan gitu. Itu kenapa saya memilih Talha, kemudian teman-teman D3 yang lain, kemudian ada Amanda dari Amanda, jurusan apa deh? manajemen kesehatan. Manajemen juga. Itu karena saya itu ada trust. Ya. Saya ada trust karena sebelumnya memang sudah pernah kerja dengan Talha, sudah pernah kerja dengan atau pernah saya kan dosennya di D3 manajemen juga. Betul. Jadi mengenal lah karakter anaknya itu seperti apa, bisa komit atau enggak. Itu yang saya gabungkan jadi satu. Itu kenapa saya enggak main-main kalau misalkan membentuk suatu organisasi. Ini anaknya bisa nggak ya dipegang komitmennya gitu. Betul, betul. Nah, contoh saya ambil Talha, kenapa? Saya pernah kerja sama Talha di mana, Dek? Di sisi Arab. Acara international conference kemarin ikut nggak, Dek? Enggak. Nah, minimal kita ada 3 bulan atau 4 bulan nggak, Dek? Untuk persiapan sebelumnya 3 bulan ya paling nggak. 4. Nah, 3-4 bulanan. Selama 3-4 bulan itu saya lihat nih karakter si anak ini tuh bagaimana ini. Diam-diam Bisa dipegang ke diperhatikan. omongannya. Dianalisa ya? Iya, iya. Kalau diajak kerja itu jalan nggak, paham nggak ketika diajak ngomong gitu, Iya. nyambung nggak ketika diajak berdiskusi. Anaknya mampu. Jadi saya ajak, walaupun memang ini kan memang anak yang sudah berkomentar juga ya tentang galeri investasi, termasuk apa deh istilahnya, Apa? yang kongres atau apa ya, yang memberikan komentar juga untuk galeri investasi. Kemarin itu pertemuan antara GBay, DPM, BEM dan mahasiswa umum. Nah, ini kan anaknya salah satunya yang istilahnya memberikan aspirasinya lah, Iya. memberikan aspirasinya. Ya udah sekalian sudah kenal karakternya, sudah anaknya berarti kan sudah mengetahui buruk-buruknya yang sebelumnya seperti apa. Ayo bareng kita jadi satu untuk menjadi organisasi yang mantap untuk maju ke depan yang lebih baik. Iya, soalnya emang banyak masalah sih Bu, ada manfaat, ada negatif kalau misal kita tuh melalui oprek gitu kan ya. Iya. Emang di awal iya komitmen siap gitu kan, tapi di akhir-akhir emang agak aduh gitu. apalagi Jangan kalau jangan misalkan gitu. apalagi kalau misalkan di organisasi itu mungkin teman-teman terpaksa masuk di suatu Iya. departemen gitu. Makanya di sini saya bilang, mangga di sini ada public relation, ada edukasi, human resource. kemudian ada human resource. Baru 3 karena kita membentuk suatu departemen yang pokoknya dulu. Oke, mana yang berminat di situ? Yang berminat dan sesuai bidangnya, karena memang dengan niatnya langsung ya dia akan menjalankan dengan lebih ikhlas gitu daripada yang dipaksakan. Ketika organisasi dipaksakan, jalan nggak akan ikhlas, cuman capek aja. Nah, kalau Kiki sendiri ini karakternya bisa dimasukkan nggak Bu sebagai pengurus nih? Baru Baru 1 jam. Iya. Nanti tunggu sebulan ke depan gimana nih, berubah nggak? Kalau yang mau join jadi pengurus berarti karakter apa sih Bu yang tipis-tipis lah di spill gitu, apa yang harus ada gitu? Kalau dari kacamata saya ya, minimal bisa menyesuaikan, tidak menjadi individu yang selalu ingin disesuaikan. Oh Itu ya, ketika menjadi individu yang mau menyesuaikan, di situ teman-teman akan lebih nyaman
akan lebih nyaman di suatu organisasi tersebut. Dan yang kedua komitmen tadi, yang ketiga komunikasinya baik atau enggak. Kan ada yang komunikasinya yang ketus gitu, terus ada yang nggak mau kalau sama ini gitu, maunya sama itu, ngegap gitu. Enggak, saya enggak open untuk yang teman-teman yang suka ngegap gitu. Jadi ya udah berbaur gitu. Berarti sudah dipastikan Tahla nggak ketus. Jadi dia sebetulnya bukan ketua yang disebut bos, leader. Karena pemimpin dan bos itu berbeda. Jadi pemimpin itu mempunyai jiwa merangkul. Jadi nggak hanya perintah. Mudah-mudahan ya. Makin berat ya. Mudah-mudahan banyak yang tertarik sih ya, apalagi di 2023 nggak diwajibkan. Aduh, harus join sih ya. Harus. Nah, masih penasaran yang terkait kepengurusan, kenapa di tahun kemarin tuh nggak di bawah dekan langsung, sedangkan sekarang di bawah dekan, itu kenapa Bu? Kalau setahu saya ya, karena kemarin itu saya konfirmasi dari pihak IDX juga, ternyata memang tanda tangan PKS-nya atau MOU itu memang langsung rektor. Jadi untuk kenapa tiba-tiba ada di bawah D3 maupun FEB itu sebetulnya malah lebih fleksibel, karena ketika di bawah rektor semuanya boleh ikut. Apalagi sekarang kan sudah ada FASTEK ya. Iya. Ada Fakultas Sains dan Teknologi, dan tidak menutup kemungkinan ketika PKS masih di bawahnya universitas, semua fakultas boleh join gitu, nggak hanya anak FEB aja yang boleh. Jadi ayo anak Sains Data dan anak FASTEK yang lain bergabung. Gabung. Karena, kehadirannya. karena di sini kan kita membahas tentang pasar modal. Pasar modal itu kan luas ya cakupannya. Bahkan teman-teman yang agribisnis bisa mengenali untuk perusahaan-perusahaan apa sih yang mungkin berkaitan dengan pasar modal. Perusahaan-perusahaan apa sih, contoh jamu jago atau perusahaan kelapa sawit, itu mana sih perusahaan yang listing di bursa gitu. Jadi teman-teman nggak melulu kalau di agribisnis ya sudah di agribisnis saja gitu, tapi pengetahuannya bisa tambah luas gitu di berbagai sektor. Kalau yang ekonomi syariah kira-kira Ibu? Kalau action harus itu. Harus, apalagi Anda yang sudah tertarik harus mengajak lah ya. Betul. Ini tambah banyak kayaknya anak HR yang baru ya. Iya, alhamdulillah. Iya, kemarin saya ngajar itu anak mahasiswa semester 1 juga yang gabungan bahasa Inggris itu. Loh, ketambahan. Jadi makin ramai ya, alhamdulillah sih. Alhamdulillah ada tambahan Bu di ekonomi syariah. Kalau mungkin sebelum ditutup pertanyaannya, manfaat jadi pengurus GBase dan manfaat kita join ke Bursa Efek Galeri Investasi itu gimana sih? Jadi yang tadi kan ada dua ya, dari kacamata GI dan dari kacamata pasar modalnya atau di IDEX-nya gitu. Yang kita dapat tuh apa? Ya, yang kita dapat apa di galeri investasi itu, selain ilmu tentang pasar modal, teman-teman juga bisa mendapatkan koneksi. Dimana koneksi yang kita dapat itu bukan hanya sekedar sama fakultas aja nih, tapi juga dengan IDX. Minimal IDX KP terdekat. Kalau di sini Jawa Barat kan terdekatnya Bandung. Kemudian nanti bisa bekerja sama dengan minimal sekuritas yang bekerja sama di sini. Minimal berarti kan yang kita punya sekarang kerjasamanya MNC. Minimal kita bisa bangun relasi dengan MNC. Nah itu kan saya baru bilang minimal. Maksimalnya apa? Berarti kan kita bisa punya koneksi IDX pusat. Kalau saya malah sudah kenal sama KP Semarang. Berarti kan sekarang sudah triple nih, dapat pusat, dapat Bandung, dapat Semarang. Nah, kan orang-orangnya sudah kenal. Ketika kita punya relasi, semuanya akan menjadi lebih mudah untuk komunikasinya ke depan gitu. Kemudian minimalnya kalau tadi MNC yang sekuritasnya ya, lebih luasnya apa? Nah, kan ada macam-macam sekuritas tuh. Nah, kita bisa ambil relasi di situ. Relasinya apa sih keuntungannya? Misal contoh, teman-teman mau magang, boleh di sekuritas, boleh di IDX gitu ya. Atau teman-teman tertarik untuk berkarir di pasar modal,
boleh besok untuk kerja di sekuritas, di IDX maupun di perusahaan-perusahaan yang listing di bursa, itu bisa. Minimal teman-teman itu mengenal pasar modal itu seperti apa. Dimana kita tahu kalau teman-teman yang bagian keuangan di sini kan setiap perusahaan itu pasti yang listing ya, yang listing itu pasti ada yang namanya informasi tentang pembagian keuntungan atau dividen gitu. Nah, ketika berbicara perusahaan, teman-teman bisa ketika mungkin anak keuangan masuk ke bagian keuangannya tersebut, oh ini nggak asing, sudah nggak asing, oh ini yang namanya dividen, atau nanti kita bagi-bagi istilahnya tuh keuntungan perusahaan itu seperti apa. Oh jadi basicnya dari internal perusahaan seperti ini dan keluar outputnya itu seperti apa. Jadi kalau dari sisi galeri investasi itu lebih ke pengalaman berorganisasi dan untuk koneksi gitu. Dan kita tidak istilahnya tuh nggak sempit gitu untuk pergaulannya. Mungkin saya nggak bilang kalau Ormawa itu relasinya kurang, tapi memang cakupannya kalau Ormawa itu langsung dengan antar divisi atau antar bidangnya masing-masing gitu. Tapi kalau di GIBEI ini cakupannya kita lebih luas karena kita bisa dibilang juga sebagai tempat untuk belajar gitu. Seperti lab lah, kita bisa bilang kalau kita itu labnya keuangan salah satunya di galeri investasi gitu. Nah, di luar galeri investasi, di luar sebagai pengurus, kita bisa mendapatkan banyak relasi itu tadi. Nah, ujung-ujungnya tetap relasi sih. Tetap kita bisa membentuk suatu hubungan baik dengan pihak luar gitu. Kalau di bahasa Mandarin itu kan disebut kuansi. Kuansi itu salah satu bentuk relasi atau koneksi. Kalau misalkan teman-teman bilang, kamu masuk di perusahaan A, ini gara-gara kamu anaknya A gitu. Itu kuansi dari orang yang membawa. Tapi ketika kita membentuk sebuah kuansi, itu kuansinya dari kita sendiri. Betul. Relasinya kita yang bentuk gitu. Ya ketika orang bilang, kamu ada kuansi nih, kamu ada relasi, iya kan kita yang bentuk sendiri gitu. Jadi itu salah satu keuntungan sih buat teman-teman ketika bergabung di galeri investasi. Kalau dari Talha nih selaku pengurus nih gimana? Kalau dari saya sendiri, kalau selaku pengurus mungkin kurang lebihnya sama seperti Bu Asa, lebih ke relasi keluarnya. Jadi agar kalau misalnya ya orang tua tidak memiliki relasi, kenapa nggak kita yang membangun relasi sendiri gitu? Agar lebih mandiri, agar kalau misalnya orang-orang kamu mah anaknya ini, jadi enaknya kalau misalnya kita yang punya relasi, lo saya sendiri yang punya relasi, jadi mereka tuh nggak akan berpikir yang ada kamu anaknya ini, jadi gampang gitu loh, jadi nggak disepelekan gitu loh. Betul. Ya, jadi kebanggaan kalau misalnya kita bisa membangun relasi dari pengurus ini sendiri, apalagi relasi dari GIBEI ini cakupannya nggak selalu tentang kampus gitu loh, melainkan dengan kampus lainnya juga, dengan ya tadi MNC Sekuritas, mungkin nanti ada MNC lainnya, Sekuritas lainnya. Oh, oke. Sekuritas lainnya sama IDX seperti itu. Kalau misalnya dengan pasar modal mungkin buat kita generasi milenial atau generasi Gen Z dan lain sebagainya itu agar lebih melek dan memiliki pengalaman yang lebih banyak dibandingkan yang lain gitu loh. Jadi yang sesuai yang tadi kata saya menurut by data, kalau misalnya Pak Dekan tuh selalu bilang by data, apapun by data, 50% kebanyakan investor saat ini adalah milenial yang orang-orangnya lebih banyak gitu loh dibandingkan generasi lainnya. Dan hampir setengah dari 50% itu rata-rata hanya sekedar berinvestasi tanpa mengetahui ilmunya gitu. Makanya di sini kita belajar memahami agar menjadi tak kenal maka tak tahu tadi seperti kata bahasa. Baru tadi saya mau bilang. Makanya saya ambil duluan. Udah kebaca ya. Kalau misalnya udah kenal kan enak bagaimana jalannya, misalnya sudah bisa jalan sendiri gitu loh. Jadinya dapat untung ke kitanya juga iya. Jadi
uang kita tuh misalnya kalau misalnya kita udah kerja nggak habis gitu aja, Betul. tapi kebagi juga, terus berjalan juga entah menjadi investasi jangka panjang maupun investasi jangka pendek untuk ini. How to manage our own financial freedom. Ya benar. Untuk menghindari ini juga sih investasi bodong. Betul. Jadi kalau misalkan tadi kan tak kenal maka tak tahu. Iya. Ketika sudah tahu, berarti kan sudah bisa membedakan mana yang bodong, mana yang betul-betul investasi. Udah ada pengetahuan ya, Bu ya. Betul. Ini ada pertanyaan lagi nggak, Kak? Satu lagi mungkinnya karena barusan ngebahas terkait yang bodong-bodong. Bodong. aduh. Mungkin boleh diceritain dulu gak, boleh dari Bu Asa atau dari Kak Tolha terkait investasi yang bodong Bodong itu tuh mungkin yang seperti kayak apa? gimana gitu. Iya. Iya. Ada pengalaman nggak gitu? Pengalaman sih belum, tapi Amit-amitnya jangan. realisasi jangan. Tapi realisasi di lapangan banyak. Di lapangan orang-orang kan banyak yang terkena investasi bodong gitu. Kunci dari mengetahui apakah itu bodong atau tidak, return realistis. Ketika return tidak realistis, sudah bisa dipastikan itu bodong. Ya intinya kita sebagai orang-orang yang udah diberi teknologi, harusnya kita lebih meriset ada kantornya enggak, kantornya di mana, kayak gitu kan. Terus yang kayak tadi Ibu, tidak mungkin investasi tanpa risiko gitu loh. Semuanya ada risikonya, intinya bagaimana kita memanage risiko itu tersebut. Karena di zaman sekarang ya Bu, kalau misalnya kita baca-baca juga berita kan banyak juga ya yang kayak tergiur dengan modal yang sedikit tapi Keuntungan banyak. Iya. keuntungan yang didapat Dan berkali-kali lipat. dititip-titipkan gitu Iya. kan. Itu yang bahaya dan perlu diwaspadai teman-teman. Jangan pernah mau titip-titip dana ya. Titip-titip dana ketika kita nggak 100% trust with that person, teman-teman akan lebih besar kecewanya nanti Nah, iya. ya. Jadi kalau misalkan teman-teman memang mau memulai untuk belajar pasar modal, ayo mulai dari sekarang, minimal sedikit-sedikit kita mengetahui lah pasar modal itu seperti apa, karakternya dan risikonya itu seperti apa gitu. Jadi kita sebetulnya bisa dihitung. Misal teman-teman nanti sudah mulai mengenal tentang pasar modal atau minimal sudah opening account, sudah lihat aplikasinya seperti apa, teman-teman akan mengetahui, akan lebih dalam lagi mengetahui apa itu yang disebut analisis teknikal dan analisis fundamental gitu. Nah ini kan mungkin baru brief informasi dari teman-teman dari yang ditanyakan kan baru dasar belum mendalam, belum detail. Nanti kalau misalkan teman-teman mau informasi lebih detail atau tertarik nih di pasar modal itu seperti apa, untungnya seperti apa, risikonya seperti apa, ayo main ke galeri investasi, kemudian teman-teman bisa belajar bareng plus minusnya di pasar modal itu seperti apa. Kalau dari Talha gimana nih, ada pengalaman kan nih? Saya bodong alhamdulillahnya nggak pernah, karena saya tuh kalau misalnya ada sih sering banyak yang nawarin ke bapak, kebetulannya sering banyak yang nawarin. Saya kan tipe anaknya yang diem tapi cross check, Kritis. ya Kritis. diem tapi cross check. Biasanya bapak setelah ngobrol dengan orang-orang itu tuh nanya itu benar atau enggak, soalnya gak mungkin banget kayak sekarang ada aplikasi one click dapat uang gitu. Kan itu sesuatu hal yang mana ada sih orang yang mau ngasih uang dengan mudah seperti itu gitu. Dengan walaupun dengan banyak janji, saya bilang ketika saya melakukan riset tentang perusahaan tersebut, perusahaannya pun tidak jelas ada di mana. Kalaupun ada yang bilang ini jelas kok bla 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 ada di luar negeri, ketika saya cek di Google Maps ternyata tidak ada juga. Dan itu pun intinya tadi kata Ibu harus realistis, karena tidak mungkin ya, lebih ke dapat untung banyak tuh kita lihat dulu perusahaannya apa dapat untung juga atau tidak mungkin saya sebagai pemilik perusahaan mau memberikan semua keuntungan saya kepada mereka. Cuma-cuma. Saya juga capek gitu loh yang kerja gitu kan. Berarti ini ya, investasi tuh salah satu solusi juga ya dari kita. Kan banyak tuh yang pinjol-pinjol Bu. Betul, hati-hati. Lebih baik investasi nggak sih gitu kan? Dan satu lagi, teman-teman kalau mau memulai investasi gunakan dana dingin. Betul. Nah, Jangan dana panas. Jangan Ada yang uang tahu pinjaman. dana panas itu apa?
uang pinjaman itu. Ya, kemudian yang kedua mungkin yang semestinya untuk SPP atau untuk ngekos dipakai untuk investasi itu salah. Jangan banget ya Bu ya. Jangan gunakan dana dingin. Dana dingin itu betul-betul yang mungkin tabungannya kita dan kita nggak yang besok mau kepake nih gitu. Jadi masih untuk simpanannya kita. Tuh, kalau misalkan mau untuk berinvestasi. Karena Jadi- balik lagi tadi realistis. Jadi dipikirin dulu ya Bu ya, meskipun Iya. tertarik investasi juga lihat dulu kemampuan kita Iya, gitu kan. betul. Terus pengetahuan kita udah cukup apa belum gitu kan. Terus udah sadar resiko, takutnya misalnya investasinya ada resiko yang enggak sesuai harapan, nanti depresi lagi. Kecewa. Iya, Kecewa. kapok ya buat investasi Iya, lagi. padahal problemnya karena di awalnya tak tahu itu Iya. tadi Iya. Malah menyalahkan investasi terus dengan stereotip bahwa investasi itu itu semua semuanya sama. sama ya. Jadi jangan banget lah ya. Yes. Jangan lah ya Pak. Tuh, Kok ke saya terus ya? udah coba-coba. Mukanya tuh kayak yang pengen nyoba gitu. Pengen nyoba gabung ke Gibe. Bukan pinjolnya ya. Iya, bukan pinjolnya, bukan. Soalnya viral ya yang kayak pinjol-pinjol sama investasi ini ya, yang itu mahasiswa. tahun sekarang kayaknya. Iya, bener banget. Ya Nah, teman-teman kan mungkin ini generasi kritis lah saya sebutnya. iya. Jadi bukan hanya mengkritisi yang salah, tapi mengkritisi internal dari kita sendiri. Kita itu kurangnya apa ya? Ketika misalkan di luar itu ternyata minus ya ini, sebaiknya seperti apa ya? Nah, dari kitanya itu put the positive vibes that positive vibes gitu. Jadi bukan kita yang hanya menyalahkan, tapi kita juga mencari Ya. mana sih yang sebenarnya baiknya seperti apa gitu. Itu kenapa saya waktu itu kan saya tadi sudah menyebutkan kalau Tangga sebelumnya kan yang mengkritisi. Nah, ini sekarang saya ajak gitu. Yang cari solusi ya Bu ya. Iya, bareng-bareng kita cari solusi. Pertanyaannya mungkin kapan sih linknya dibagi? Udah nungguinnya nih di Udah sosial nungguin. media Iya. Instagramnya Gini link yang Stay oprek tune atau terus. link yang SPM Ya, nih ya, gitu. yang mana nih? Dua-duanya aja. Biar nanti milih gitu. Oh iya. Pantau aja terus Oh. IG-nya ya Bu. Oke. Nanti di IG juga berarti bakalan ada up tentang ini ya pengurusnya ya. Iya, nanti. Coming Itu soon. saja. Sebelum itu ada closing statement dulu nggak dari Ibu dan Talha? Boleh dari Kalau dulu. dari saya mungkin karena tadi sudah dibahas sebelumnya tentang pasar modal, basic-basicnya, dan mungkin nanti detailnya bisa teman-teman datang ke galeri investasi dan seminar dan SPM-nya. Mungkin kalau dari saya mengutip dari judul bukunya Ahmad Rifai Irfan, hidup sekali berarti lalu mati gitu. Ketika kita belum berarti jangan mati dulu. Minimal untuk diri sendiri ya. Ya, untuk diri sendiri dulu. Kalau dari Talha? Kalau dari saya sendiri sih jadilah mahasiswa atau anak muda yang melek dengan berita maupun jadilah mahasiswa atau anak muda yang berinvestasi dengan cerdas. Betul. Mahasiswa yang tidak apatis, Betul. mahasiswa yang tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Investasi kan termasuk yang kayak maju gitu Iya, ya. harus Kita terus mengikuti beritanya. melek, iya, gitu. Mengikuti berita juga bukan hanya sekedar mendengar informasi dari orang lain Betul. saja. Betul. Kalau misalkan dengar informasi dari orang lain saja, pasti teman-teman ini udah jelek image-nya, Ya, nggak betul. usah diikutin kayak gitu. Iya. Tapi kalau teman-teman berusaha dari internalnya teman-teman sendiri untuk research lebih kritis karena untuk saya mau tahu nih gitu, itu way better, jauh lebih baik untuk teman-teman sendiri gitu. Jadi tidak terkena stereotip tadi kalau jelek terus jelek terus gitu seterusnya. Iya. Dan baik juga kalau misalnya kita ada pertanyaan ya ditanyakan ya Bu. Iya, ya. betul. Biar lebih jelas gitu kan. Daripada dipendem terus nanti yang lain ngomporin, aduh makin marah nanti. Iya, Kebakaran. benar. Benar-benar.
Mungkin dari aku cukup, dari Pak Kikin cukup. Cukup juga. Kita mau mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya dari Buni Asa, terus atas waktunya dari Talha Abdul yang dengan hari Sabtu loh, hari Sabtu Weekend ya harusnya istirahat Mungkin gak sih? jalan-jalan juga Iya mungkin jalan-jalan harusnya. ya, kita nggak tahu kesibukan masing-masing kan, emang banyak kesibukan gitu, tapi menyempatkan waktu gitu kan, karena waktu kan tidak bisa diulang dan sangat berharga. Nah, saya Situ Darti dan Kikin Hidayatullah. pamit undur diri. See you. Audio Jungle.